Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat pecinta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah sampai juga niat kita yang sudah kita niatkan bertahun-tahun yang lalu ya. Kita sudah ketinggalan oleh beberapa sahabat saya. Jadi dulu kita di Riau sudah buat kajian Sahih Bukhari. Awalnya saya inisiasi dengan izin Allah, Allah mudahkan. Kita pertama buat dengan para asatiz, sengaja bikin bangun ustadz. Maklum saya ini kan tamatannya tamatan Ciputat ya, tapi alhamdulillah ngaji hadis. Yang mau di daurah, ikut daurah ini tamatan Timur Tengah, kita Timur Leste. Gimana caranya? Ya sudah, bahasanya Timur Tengah bahasa apa? Bahasa Arab. Mulai dari pagi sampai sore-sore saya ngomong bahasa Arab terus. Di situ teman-teman itu kaget juga, ya tamatan Ciputat bisa ngomong Arab, kira-kira gitu. Itu sebenarnya untuk bangun-bangunin aja, bukan, tidak ada niat tafakhur ya, berbangga-bangga. Niat hati kita nanti ada majelis hadis di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah. Kemudian Ustadz Alnof dan kawan-kawan itu timnya UAS juga ya, yang berada di belakang UAS itu ustadz-ustadz di salah satunya mereka ini. Kemudian menginisiasi, tapi itu sebelum mereka bergabung dengan UAS ya. Itu kemudian menjadi Majelis Sunanil Mustafa dan sekarang menjadi Majelis Sholawat dan Sunnah. Jadi sebelum mereka baca hadis, ada yang sholawatan dulu di depan, tapi nggak usah pakai musik. Cuma di sana ada yang pakai musik, enggak. Nah nanti kalau bisa teman-teman dari Remisa, kalau ada yang bisa bernasyid sholawat, silakan ya sebelum mulai ya. Kalau bisa Quran lebih afdal. Begitu juga nanti ketika agak tegang dikit itu diademkan dengan sholawat, itu lebih afdal. Jadi kalau bisa ada ahli sholawat nggak Remisa nih? Nggak ada ya? Nggak ada yang hafal ya? Tinggal buka handphone juga ya. Insya Allah kita akan memulai kajian sunnah kita, kajian Sahih Muslim dengan kajian kitab Sahih Al-Bukhari, karena Sahih Muslimnya sudah ada di Pekanbaru. Yang beda kita dengan mereka apa? Sono Sahih Bukhari, kita di sini Sahih Muslim. Lalu dalam bahasa Arab saya juga sudah punya majelis, bukan majelis saya, majelisnya Allah dan Rasulnya, tapi online, Sahih Bukhari bil Arabiyah, dalam bahasa Arab. Bahasanya bukan bahasa Bintaro, takutnya manfaatnya tidak terlalu banyak, maka kemudian saya berpikir sepertinya kita harus mulai kajian di luar ya. Semoga ini awal yang baik, semoga ini awal membimbing kita cinta kepada sunnah yang tepat. Kita nggak bilang paling benar, tapi kita bilang tepat. Di luar sana banyak yang ngaku dialah nyunnah sunnah, gak usah hiraukan, sekarang kita ngaji kitab sunnah ya. Gimana, Ndra? Bisa? PDF-nya ketemu nggak tadi? Yang di download. Download ada PDF Sahih Muslim di bagian akhir. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW dan kita bacakan untuk imam ini, Imam Muslim Al-Hajjaj, dan untuk membuka hati pikiran kita semua. Al-Fatihah. Ya kenapa ya? Siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.
Imam Muslim, sebelum kita masuk ke kitab, kita harus kenal dulu kenapa kita belajar Sahih Muslim. Sahih Muslim ditulis oleh Maulana al-Imam Al-Hafiz Al-Kabir Al-Musnid Al-Ajib Al-Najib Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Nasaburi Al-Kushairi. Jadi ini satu kota dengan Imam Kushairi yang dulu kita buat kajian di sini, Risalah Al-Kushairiyah. Imam Kushairi yang saya ajarkan kitabnya di sini, ini juga ahli hadis, tapi lebih dikenal sebagai sufi. Beliau hafiz sunnah. Sebelum beliau ada imam namanya Muslim Ibnul Hajjaj. Muslim Ibnul Hajjaj. Beliau ini lahir sekitar tahun 206 Hijriyah. Tahun berapa? Ingat-ingat ya, 206. Salaf enggak? Salaf. Wafatnya tahun 261 Hijriyah. Tahun berapa? 261. Lebih belakangan sedikit daripada gurunya Al-Imam Al-Bukhari yang wafat tahun 256 Hijriah. Ya, berapa jarak tuh? 256 261. Berapa tuh? 5 atau 6? 5 tahun ya. Imam Muslim orang Arab tapi yang pindah ke Naisapur. Beliau keluarga pedagang. Kalau ingat Iran, ingat Persia, ingat Turki, ingat karpet. Benar nggak? Beliau ini penjual karpet. Tapi juga beberapa mengatakan yubi'u al-bazzaz. Bazzaz itu al-harir. Beliau menjual kain sutra. Jadi beliau ini bekerja ya. Kerjanya menjual pakaian. Tapi kemudian beliau memutuskan untuk belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah Al-Imam Muslim ke kota Makkah. Dulu waktu berangkat Imam Bukhari berangkat kota Mekah, ada seorang imam yang bernama Al-Humaidi. Siapa? Al-Humaidi. Berbeda dengan Imam Muslim. Imam Muslim bertemu kawan Imam Humaidi namanya Al-Qa'nabi. Siapa namanya? Al-Qa'nabi. Namanya Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi ini murid dari Imam Malik, junior dari Imam Syafi'i. Bisa diingat-ingat ya? Imam Qa'nabi murid dari Imam Malik, junior dari Imam Syafi'i, bahkan pernah berguru kepada Imam Syafi'i. Maksud saya menyebutkan ini sederhana. Ketika orang mengatakan mari kita tinggalkan mengikuti ustadz dan kiai, gak usah ikut mazhab, gak usah ikut imam, langsung saja ikut sunnah. Sering dengar begitu? Kalam Allah, kalam Rasulullah, tiada yang lain. Kayaknya benar ya. Kayaknya benar gak tuh? Tidak ada kata imam, yang ada cuma farudduhu ilallah war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Saya tanya, maksud kembali ke sunnah itu gimana? Dijawab oleh salah satu mereka, baca Sahih Bukhari dan Muslim dong. Lah, Bukhari Muslim itu imam, murid dari para imam, murid dari para imam bersambung kepada Rasulullah. Oh, enggak begitu. Yang penting Sahih Muslim, yang penting Sahih Bukhari, kalam Allah, kalam Rasulullah. Yang begitu orang belajar sunnah ya. Emang sesangar itu orang belajar sunnah. Tadi kita sudah sebutkan ya, antum kalau nggak percaya buka kitab Sahih Bukhari Muslim. Imam Bukhari dan Muslim sama-sama berguru kepada Imam Al-Qa'nabi. Imam siapa? Al-Qa'nabi, Abdullah ibn Maslamah. Beliau diperkirakan wafatnya 220 Hijriah. Tahun berapa? Sekarang tahun berapa? 1443 Hijriah. Udah berapa abad kita tinggalkan mereka? 12 abad. Imam Al-Qa'nabi mengajar di Masjidil Haram. Apa yang diajar? Kitab sebelum ada Sahih Bukhari dan Muslim. Sudah ada kitab hadis. Judulnya Al-Muwatta. Catat. Nanti kalau kesini bawa catatan ya. Kayak bisa hafal aja antum ya. Bisa hafal nggak tadi aneh sebut siapa aja? Ya. Bisa hafal? Ya, lain kali bawa catatan tawadu. Qayyidul ilm bil kitabah. Catat ilmu, kait ilmumu dengan menulis.
Ya, saran. Bulan depan insya Allah ya. Bener, Indra. Bulan depan. Minggu depan. Aduh, sayanya nggak bisa ya. Kalau memungkinkan kita buat apalah nanti insya Allah. Imam Al-Qa'nabi mengajar apa di Makkah? Kitab Al-Muwatta. Karena beliau berguru dengan Imam Malik. Imam Malik ini wafat tahun 179. Coba ingat-ingat. 179. Udah? Udah belum? 179. Ini muridnya ngajar, diperkirakan ngajarnya sebelum tahun 200. Anggap saja mulai ngajar tahun 200. Berarti dia ngajar di sana 20 tahun. Anggap aja ya. Lama nggak tuh? Lama. Imam siapa? Al-Qa'nabi. Yang diajar kitab Al-Muwatta. Muwatta itu kata Imam Syafi'i, belum ada Bukhari dan Muslim. Ashahul kitab ba'da kitabillah Al-Muwatta. Sebelum ada Bukhari Muslim, Imam Bukhari udah ada nulis, Imam Muslim belum menulis, bahkan belum lahir. Imam Syafi'i mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Al-Muwatta. Karya siapa tadi? Imam Malik. Malik ini berguru kepada Nafi'. Nafi' berguru kepada sahabat Rasulullah Ibnu Umar. Ibnu Umar murid Rasulullah sallallahu alaihi. Jaraknya dekat nggak? Ini yang kita sebut dengan silsilah atau sanad. Apa yang kita sebut? Silsilah atau sanad. Alhamdulillah kami belajar kitab ini kepada banyak guru. Pertama kali kepada Syekh Ali Mustafa Yaqub. Beliau belajar kepada Syekh Syanshuri Badawi, Syekh Idris Kamali. Mereka mengambil dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Itu jalur Nusantara. Ada jalur Mekah, ya. Kita berguru kepada murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Ada namanya orang Kuningan, masih hidup, Syekh Kiai Haji Ahmad Marwazi. Kemudian juga beliau ini buka majelis ini di Depok, ya. Sahih Muslim ada di Depok. Beliau ngajar kitab ini di pesantrennya Kiai Hashim Muzadi, ya. Beliau ngajar di situ setiap hari Senin. Cuma sayang santri di situ nggak ngerti Sahih Muslim itu apa. Akhir mereka nggak respect belajar hadis, ya. Malah bolos-bolosan. Ya dulu nggak tahu, sekarang kayaknya sudah diwajibkan ya. Kemudian kita juga mengambil sanadnya kepada kawan-kawan beliau, Syekh Zakaria Al-Halabi. Kemudian mursyid Thariqah Syaziliyah saya namanya Abdul Rabb An-Nazari, ya. Kita juga ngambil dari Syekh Amin Al-Qurdi Al-Lubnani. Beliau ngambil dari Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi ada beberapa jalur ya. Ini udah 3 jalur nih. Ada jalur-jalur yang lain. Kemarin pekan lalu saya ke Magelang, saya bertemu murid-murid Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Ada Kiai Ihsanuddin Abdan, ada Kiai Taifur, dan saya meminta sanad kitab hadisnya dan mereka mengijazahkan kepada kita semua, ya. Ini sanad ya untuk ini makhtutat ini. Baik. Oke. Ini biar antum gak kesepian ngeliatnya, bisa lihat di depan tuh. Gak jelas ya. Muskilah. Bisa dilihat gitu. Kecil ya. Emang kelihatan jelas? Kayak apa? Keriting. Kayak ulet. Kelihatan ya? Bisa dibaca? Alhamdulillah. Ya. Berarti ini saya tutup ya. Ini kitabnya. Pengen nunjukin kitabnya aja. Baik. Al-Imam Muslim berguru kepada murid dari Imam Mazhab. Bahkan Imam Al-Qa'nabi itu juga guru daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari juga berguru kepada beliau. Apa maksud saya ngomong begini, teman-teman ikhwah fillah? Ahlul hadis hum talamiz
haula'i al-a'immah al-arba'ah, ya. Ahlul hadis, a'immatul hadis hum talamiz a'immatil fuqaha, a'immatil mazahib al-arba'ah. Ahli hadis itu imam-imamnya adalah murid dari imam-imam mazhab, karena imam mazhab itu juga ahli hadis. Imam Malik mazhabnya disebut Malikiyah. Imam Malik punya kitab hadis Al-Muwatta. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, punya kitab hadis yang digabung dengan fikih, judulnya Apa judulnya? Induk. Karena di sana ada induk-induk ilmu pengetahuan yang luar biasa. Imam Ahmad bin Hambal punya kitab Musnad. Apa judulnya? Itu kitab paling besar dalam ilmu hadis. Ya, segini saya lah, ya. Dimulai dari hadis Abu Bakar, hadis Umar, hadis. Jadi dia menulis kitab. Ini perbedaan judul Jami' Sahih atau Sahih dengan Musnad. Kalau kitab Musnad dimulai dengan nama sahabat, lalu hadis-hadisnya. Kalau kitab Al-Jami' dengan tema-tema akidah, ya. Kalau Sunan, bukan Sunan Kalijaga, bukan. Sunan jamak dari sunnah. Apa artinya? Kumpulan sunnah-sunnah. Biasanya dimulai dengan bab fiqih atau ahamiyatus sunnah. Seperti kitab Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, aslinya Al-Jami' As-Sahih. Kemudian Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Nah, saya kan difitnah tamatan master filsafat. Itu fitnah. Betul di kampus ditulis MPhil dulu, tapi itu keliru. Saya lulusan hadis dan lebih lama belajar hadis daripada belajar filsafat. Kami mengabdikan diri dalam hadis sekitar 15 tahun, ditambah dengan 2021-2022 sekitar 17 tahun. Ma'as sunnah an-nabawiyah, bersama sunnah Nabi sallallahu alaihi. Itu hitungan belajar kitabnya. Kalau sebelumnya ngaku-ngaku sunnah udah sering dulu. Kalau dihitung ya 20 tahun lebih lah, ya, ngaku nyunnah. Tapi betul-betul ngaji hadis, saya ngaji hadis 2004, mulai satu persatu, kata per kata kita baca. 2004, ya, kepada Syekh Ali Mustafa Ya'qub. Dulu saya istikharah mau ke Timur Tengah, 3 bulan istikharah, kok Jakarta, gak Jakarta. Ternyata di Jakarta sudah banyak ahli hadis, dan setiap bulan banyak ulama datang dulu. Di situ saya banyak dapat sanad-sanad hadis dari para masyayikh, para ulama, ya. Imam Muslim berguru juga kepada Imam Al-Bukhari. Nama Bukhari siapa? Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Kalau tadi Imam Muslim berasal dari Naisapur, salah satu kota ilmu, kota peradaban di Iran sekarang, masih ada, silakan dicari, Naisapur, ya. Kalau kitabnya, nama dia kan ditulis begini, An-Naisaburi. Coba lihat, Lil Imam Abil Husain Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Kelihatan? Qushair, satu distrik namanya Qushair, lalu kotanya namanya Naisapur. Seperti itu, ya. Terlihat lahirnya tahun berapa? 206, wafat 261, ya. Nah, udah. Cukup lihat itu, lihat saya lagi, ya. Imam Muslim ketika berduru kepada Al-Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari ini datang ke kota Naisapur. Ketika datang ke kota Naisapur, Imam Bukhari langsung didaulat duduk seperti saya duduk sekarang. Cuma nggak ada meja begini, ya, bentuknya lebih indah, ya, lebih bagus tempatnya. Jadi kayak mimbar naik ke atas sedikit, terus ada tatakan, ya. Apa kata Imam Muslim? Diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi, kemudian Imam Al-Mizzi. Izzi ini kawan dari Ibnu Taimiyah. Az-Zahabi adalah murid dari Ibnu Taimiyah.
Apa kata mereka? Imam Muslim ketika kedatangan gurunya Al-Bukhari, beliau memanggil, ya tabibal hadis, wahai dokter hadis, doktor hadis. Itulah panggilan doktor pertama dalam hadis, belum ada sebelumnya. Jadi gelar tabib, dokter, ya, itu gelarnya. Siapa yang pertama menyampaikan? Imam Muslim memanggil Imam Al-Bukhari. Lalu beliau mengatakan, i'zanli, izinkan aku wahai tuan guru mencium tangan dan kakimu. Syirik gak Pak Mirwan? Berlebihan menurut orang Aceh, tapi menurut orang Persia itu biasa. Orang Persia punya tradisi kalau kepada ayahanda dan guru, ayah, ibu, lalu guru, itu cium tangan dan cium kaki. Kalau gurunya betul-betul wali, kalau nggak wali jangan, ya. Jadi jangan cium-cium tangan dan kaki, aneh ya. Biasa aja. Kita mengurangi bersentuhan hari ini, ya. Jadi selesai ngaji udah langsung pulang aja, ya, nggak usah salaman. Ya, antum udah diberi rukhsah kan, udah boleh ngumpul-ngumpul, dikurangi nanti salamannya. Salamannya bil qalb aja, dengan qalb. Insya Allah. Kata beliau, wahai tuan guru, izinkan aku mencium tangan dan kakimu. Imam Bukhari biarin nggak? Biarin. Berarti ahli hadis berdua ini tidak memandang sungkem itu syirik, tapi dia bagian daripada uruf dan tradisi. Cuma hari ini ada orang nggak ngerti hadis, nggak ngerti uruf, nggak ngerti usul fikih, walaupun belajar di Timur Tengah, bukan di Timur Leste. Terus bilang sungkeman syirik, cium tangan itu nisfus sujud. Ada yang dengar gitu nggak? Tidak boleh cium tangan, itu sama dengan separuh sujud, kata si dia. Benar nggak begitu? Berarti dia sendiri ngaku ustadz sunnah, tapi tidak baca sunnah. Karena dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah, kita dapat menemukan beberapa sahabat mencium tangan Nabi. Di hadis Imam Nasai, beberapa sahabat kelompok Yahudi bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Selesai Nabi menjawab, mereka mencium dan kaki Nabi. Nabi biarkan. Apakah Nabi berlebihan? Jadi kalau kembali ke tradisi kita, tidak ada yang berlebihan. Karena orang Jawa ada biasa, tapi orang Sumatera nggak biasa. Jadi Pak Mirwan harus belajar orang Jawa. Ya. Baik. Teman-teman yang melakukan Allah dengan sanad yang bersambung dari kita kepada guru-guru kita, maka kami katakan qalal Imam Muslim, berkata Imam Muslim. Nanti dia ada waktu saya tunjukkan sanadnya, saya kasih bagannya, ya. Cuma hari ini belum sempat, ya. Nanti kita tunjukkan sanadnya. Ada teks Arabnya, cuma antum pasti pusing karena nggak ada barisnya. Nanti kita buat kayak panah-panahan. Nanti terlihat saya nomor berapa, antum nomor berapa di bawah Nabi SAW. Kira-kira saya nomor 21, 22, 23. Berarti antum nomor 24 lah, ya. Kira-kira nih kalau kita hitung. Jadi setelah masa Rasulullah ini termasuk sanad yang pendek. Ada sanad yang panjangnya bisa 30, 40. Tapi ini sanad yang pendek. Bahkan ada sanad yang sangat pendek sekali dari Imam Suyuti. Lebih pendek lagi daripada Murtada Zabidi kepada Syekh Yasin Al-Fadani, Sayyid Abu Ya Alwi Al-Maliki. Itu antara beliau dengan para imam ini cuma 12, 13. Berarti kita nomor 14, 15 ya. Jadi jarak kita dengan Rasulullah bisa dekat. Apa kata Imam Ahmad? Al-ulu fil isnad qurbun ila Allah, qurbun ila Rasulillah. Apabila sanad guru kita, jarak kita dan Rasulullah sedikit, berarti engkau tambah dekat kepada Allah, tambah dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara sanad, belum tentu secara qalbu. Ya, minimal secara sanad dulu tua. Maka dulu di Mekah itu, meskipun diam-diam, ya, masyayikh kita menyebarkan hadis setelah dilarang oleh kelompok yang mereka merasa paling benar. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani membuka majelis, ada namanya Darul Ulum, itu sekolah bersama guru-gurunya. Lalu buka majelis di rumahnya. Itu kalau ada syekh datang dari negeri mana, datang seorang syekh, mereka saling bertukar sanad, menyebutkan
saya mendapatkan sanad ini dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Kalau sudah dibacakan, nanti mereka berebut cium tangan. Oh, berarti kamu kakek guru saya, berarti kamu om guru saya, berarti kamu begitu mereka. Ini yang terjadi pada Sidi Abdullah Al-Ghummari. Diceritakan oleh guru saya, Syekh Kiai Haji Ahmad Marwazi. Kami beberapa lama mulazamah dengan beliau. Beliau menceritakan dulu Syekh datang ke Syekh Yasin karena mukanya muka-muka Asia, muka-muka Sumatera Barat, Pak, Pariaman, bukan muka Arab. Itu awal-awal biasa aja, belum ada ya salaman, assalamualaikum, duduk, nanti mereka berbagi. Haddatsana fulan an fulan an fulan, aku mendapatkan hadis dari fulan, dari fulan. Gurunya langsung kaget atau temannya langsung kaget. Wah, berarti tingkatan dia tingkatan guru saya nih. Lalu guru yang ini bacain lagi, sama yang tadi dianggap guru oleh dia bilang, ente guru saya juga dong. Akhirnya mereka namanya mudabbaj. Apa arti mudabbaj? Saling berguru antara dua teman. Teman jadi guru, guru jadi teman. Namanya apa? Mudabbaj, atau disebut riwayatul aqran. Teman meriwayatkan dari teman. Dulu guru-guru kita, ya, guru dari guru kita Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, sebagaimana diceritakan oleh guru saya dari Palembang, Habib Omar Abdul Aziz Syahab, ya. Beliau mengatakan, dulu kami ngaji Ujurumiyah kitab. Selesai kami ngaji, kami disuruh belajar ke orang Madinah. Guru dari beliau. Jadi Said Muhammad punya guru, dianterin muridnya ke gurunya untuk belajar. Jadi nggak gengsi. Kalau kita kan gengsi. Masa antar aku jadi sama-sama murid sama dia? Kalau dia enggak. Saya ketemu seorang ustadz, ya. Dia bilang, saya ketemu murid saya Yasin. Lalu saya katakan, ajak dong saya ke sana. Oh, nggak bisa, itu cuma sanad saya. Tuh, hasad dia kan childish begitu. Tahu childish? Berarti dia belum bisa menjadi seorang alim, allamah, ya. Imam Ahmad mengatakan, ini saya ulang-ulang, ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar rekamannya. Lam yakun min ahlil fan, min ahzi hadal fan. Tidaklah seseorang sampai pakar pada ilmu hadis atau ilmu apa saja, hatta ya'khuza an man fawqah, sampai dia berguru kepada orang yang lebih tua padanya. Saya sama Pak Mirwan kan lebih tua Pak Mirwan, iya. Tapi dia mau ngaji sama saya nih. Nah, berarti udah beres nih dikit ya. Terus yang kedua, an mithlihi, dari seumuran. Yang ketiga, amman dunahu, dari yang lebih kecil. Jadi kita kalau diuji nih, semangat ngaji kepada yang lebih tua, biasa. Ngaji kepada teman mau nggak? Nanya sama kawan, mau nggak? Susah ya? Ya. Apalagi bukan tamatan Timur Tengah, mau nggak? Apa urusannya? Al-ilmu laisa bil makan, al-ilmu bil isnad. Ilmu itu tidak ditentukan dengan kamu tamat mana. Ilmu itu ditentukan kamu murid siapa. Kita murid siapa, di situ kualitasnya. Ya. Jadi jangan terkecoh orang tamat mana, ya. Betul Ar-Razi tamat UIN, betul. Tapi UIN bukan liberal. Yang menuduh UIN liberal, dia ingin menjauhkan umat dari pusat keilmuan umat Islam di Indonesia. Pusat keilmuan Islam di Indonesia di mana? UIN. Apa urusannya UIN dengan liberal? Liberal baru muncul tahun 2004, 2003. Saya dituduh liberal, Pak Mirwan. Lah yang buat JIL itu siapa? Itu tamatan Lipia. Atau mungkin dia belum tamat, saya nggak tahu. Ulil absar. Sekarang ngaji hikam, Pak. Jadi sufi dia. Ajib itu ya, luar biasa itu. Emang orang liberal udah capek kali nyeleneh ya. Terus belajar tasawuf, jadi ketagihan dia belajar kitab Imam Ghazali. Dia buat majelis Ihya Ulumuddin. Saya nggak pernah ketemu dia. Dulu ada seminar dia di kampus, itu dia buat seminar di kampus. Bukan berarti kampus itu punya orang liberal. Ini saya luruskan kepada antum semua.
UIN, IIKI, PTIKI, STAIN, IAIN tiada urusan dengan liberal, ya. Kita sudah difitnah bertahun-tahun. Saya cuma membandingkan sedikit saja lulusan Ciputat dengan Timur Tengah, kita dimarah-marahin, difitnah lagi. Ar-Razi menghina tamatan Timur Tengah. Ya bukan, guru saya kan dari Timur Tengah juga, kawan saya tamatan Timur Tengah juga. Kalau saya menghina tamatan Timur Tengah, saya menghina guru saya sendiri, kan nggak mungkin.